Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Masa Prapaskah GKI Wiyung Ra Residen. Saat bersyukur hari ini kita boleh berjumpa, namun sebelum kita membaca dan menemukan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur pagi ini kami boleh melewati hari demi hari di dalam anugerah Tuhan. Dan saat ini kami hendak membaca dan menemukan firman. Mohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan atau bunyi erangan pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Bapak Ibu, tema renungan kita pada pagi hari ini, bayangkan yang baru. Wah, kalau berbicara tentang bayangkan yang baru, kita macam-macam nih pikirannya. Misal nih ya, bayangkan kita mendapat rumah baru. Kira-kira Anda membayangkan rumah yang seperti apa tuh? Wah, kayaknya ada taman yang hijau. Lalu ada pilarnya, ada berapa tuh enaknya? 2 apa 4? Oh, kayaknya 2 aja cukup. Lalu lantainya ada berapa? 1, 2, 5. Oh, enggak, 2 aja cukup. Lalu kamarnya ada berapa? 2, 5, 10. Rumah ya, bukan kos-kosan. Rumah. Jadi 2, 3 cukup. Kamar mandi ya 1 aja. Dapur, wah, sebelah mana tuh tata letaknya? Wah, kita pasti mikir macem-macem deh. Dan akhir dari semua bayangan yang indah-indah itu, bayangan yang luar biasa itu apa yang kita katakan? Indah sekali. Keren sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya 65, 17 sampai 25, kita melihat sebuah adegan penciptaan ulang yang sangat mempesona. Dikatakan ada pembaharuan langit dan bumi. Jadi yang langit sudah berlalu, ini ada lagi. Wah, kayak apa tuh ya? Tidak hanya berlangsung di permukaan, tetapi sungguh mendalam. Sehingga mengabadikan seluruh kehidupan yang ada. Dikatakan di ayat 21, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Wah, kapan nih terakhir kita menanam dan kita memetik buahnya untuk kita makan? Jarang banget, bukan? Dan menariknya, kekerasan tidak akan ada lagi. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus.
Meskipun pemulihan yang dinubuatkan dalam Yesaya 65 ini baru akan digenapi di masa-masa yang akan mendatang. Sesungguhnya Allah, sang sumber pembaharuan itu sedang berkarya. Berkarya di mana? Di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di hari ini. Rasul Paulus meyakinkan kita, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, sudah berapa lama kita ada sebagai ciptaan baru? Pembaharuan apa saja yang sudah dilakukan Allah dalam hidup kita? Tetapi apa yang masih menghalangi kita semua hari ini untuk percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah satu-satunya yang sanggup mengubahkan hidup kita? Bukankah hidup kita ini perlu dipulihkan? Hari-hari ini terkadang kita masih dipenuhi dengan keraguan, ketidaktaatan, dan penderitaan. Tetapi Bapak Saudara, kehidupan yang diperbaharui oleh Yesus Kristus sungguh nyata dan indah. Dan semuanya itu tersedia bagi Anda dan saya. Bagi kita yang meminta dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau Allah kami, sumber pemulihan dan pembaharuan hidup kami. Tuhan, Engkau tahu bagaimana lemahnya kami, bagaimana hancur ringkihnya, mudah retaknya hati kami. Namun Tuhan, kami memohon anugerah-Mu untuk mengubah kami seperti yang Engkau inginkan. Engkau tahu perubahan apa saja yang dibutuhkan dalam hidup kami, supaya kami makin hari makin menyerupai Engkau. Tuhan, berkaryalah dalam hidup ini. Pimpin hidupku ini. Mampukan kami untuk menjalaninya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bayangan yang baru itu bisa terjadi di dalam Yesus Kristus. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.